Pernah kepikiran nggak sih, kalau kita bisa menyusut jadi super kecil, sekecil-kecilnya, kira-kira apa ya yang bakal kita lihat di inti dari semua benda di sekitar kita? Kursi yang kita duduki, udara yang kita hirup, bahkan tubuh kita sendiri, itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu momen paling penting dalam sejarah sains, penemuan model atom Rutherford. Tapi tenang, ini bukan pelajaran fisika yang ngebosanin kok. Anggap aja ini kayak cerita detektif. Kita bakal bareng-bareng ngintip rahasia dunia yang sama sekali nggak kelihatan. Pertanyaannya, gimana caranya melihat sesuatu yang jauh lebih kecil dari apapun yang bisa ditangkap mata atau bahkan mikroskop paling canggih sekalipun? Ternyata nih, jawabannya cuma butuh selembar emas yang super tipis dan sebuah eksperimen jenius yang hasilnya, wah benar-benar bikin semua orang kaget. Oke, sebelum kita loncat ke penemuan Rutherford yang revolusioner itu, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Soalnya, waktu itu para ilmuwan punya bayangan soal atom yang beda banget. Nah, model ini namanya model Thomson. Tapi biar gampang, orang sering nyebutnya model kue kismis. Coba bayangin deh, atom itu kayak adonan kue yang muatan positifnya nyebar rata. Terus ada kismis-kismisnya, yaitu elektron yang muatannya negatif, nempel gitu aja di dalam adonannya. Jadi, poin paling penting dari model ini, nggak ada yang namanya pusat yang padat. Semua massa dan muatan positifnya itu nyampur jadi satu, kayak sup gitu. Ingat baik-baik ya konsep ini, karena sebentar lagi konsep ini bakal dijungkir balikan habis-abisan. Nah, disinilah ceritanya mulai seru banget. Di tahun 1911, seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford penasaran, bener nggak sih model kue kismis ini? Akhirnya, dia mutusin buat ngetes teori itu dengan eksperimen super cerdas yang sekarang jadi legenda. Eksperimen foil emas. Caranya tuh sebenarnya simpel banget. Pertama, ambil lempengan emas yang tipisnya minta ampun. Kedua, tembakan partikel-partikel kecil bermuatan positif namanya partikel alfa lurus ke lempengan emas itu. Ketiga, pasang layar di sekelilingnya buat nangkep partikel-partikel tadi mendarat di mana. Dan disinilah kejutannya muncul. Logikanya, kalau model kue kismis itu benar, partikel alfa tadi harusnya nembus lurus aja kan? Kayak nembak kertas tisu gitu. Dan, ya emang sebagian besar partikelnya begitu. Tapi, dan ini tapi yang mengubah sejarah loh, ada sebagian kecil partikel yang malah belok tajam. Malah ada yang mental balik, lurus ke arah dia datang. Ini aneh banget. Harusnya nggak mungkin terjadi. Coba lihat deh, kejadian ini langka banget. Cuma sebagian super kecil yang belok. Rutherford sendiri sampai bilang, ini tuh sama anehnya kayak kamu nembakin peluru meriam ke selembar kertas tisu, pelurunya malah mental balik dan kena kamu. Jelas banget kan, pasti ada yang salah sama model kue kismis ini. Dari hasil yang super aneh ini, Rutherford dapat kesimpulan yang jenius. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah partikel alfa tadi pasti nabrak sesuatu. Sesuatu yang ukurannya kecil banget, padat banget, dan muatannya juga positif. Makanya bisa mentalin partikel alfa itu. Penemuan ini nggak cuma ngeruntuhin teori lama loh, tapi juga ngebangun gambaran baru tentang dunia kita. Berdasarkan bukti yang ada, Rutherford akhirnya ngusulin sebuah model atom yang benar-benar radikal, yang bakal ngubah cara kita ngelihat semua benda untuk selamanya. Oke, jadi model baru dari Rutherford ini punya 3 poin penting. Satu, di tengah atom ada inti atom atau nukleus. Ini pusatnya, super kecil, super padat, dan hampir semua massa atom ngumpul di situ. Dua, elektronnya nggak lagi nempel kayak kismis, api muterin inti ini, kayak planet muterin matahari. Dan tiga, ini yang paling bikin kaget, hampir seluruh bagian atom itu ruang kosong. Biar kebayang skalanya, gini deh analoginya. Kalau atom kita gedein sampai seukuran stadion bola, intinya itu, tempat semua masanya berada, cuma bakal segede kelereng di tengah lapangan. Sisanya, kosong melompong. Gila kan? Dan itulah struktur dasar dari semua benda di sekitar kita. Terus, apa artinya penemuan ini buat kita? Nah, dalam sains, sebuah jawaban keren itu seringnya bukan akhir cerita. Malah jadi awal dari bab baru yang pertanyaannya makin seru. Dan model Rutherford ini contoh yang pas banget. Kalau kita lihat di lini masa ini, kelihatan banget kalau penemuan Rutherford tuh jadi jembatan yang super penting. Dia nyempurnain penemuan elektronnya Thomson, dan cuma selang 2 tahun, modelnya dia sendiri disempurnain lagi sama Niels Bohr. Buat apa? Ya buat ngejawab teka-teki baru yang muncul gara-gara penemuannya Rutherford. Dan dampaknya,
Kita rasain sampai sekarang. Sejak kita tahu ada yang namanya inti atom, pintu ke dunia fisika nuklir jadi kebuka lebar. Dari situlah muncul teknologi-teknologi canggih kayak pembangkit listrik tenaga nuklir, atau bahkan aplikasi medis yang nyelamatin nyawa kayak radioterapi. Semuanya berawal dari inti super kecil yang gak kelihatan itu. Tapi, kayak penemuan besar lainnya, model Rutherford ini belum selesai, belum jadi jawaban final. Dia emang berhasil mecahin satu misteri besar, tapi tanpa sadar, dia malah nimbulin satu paradoks baru yang sama bingungnya. Nah, ini dia masalah gedenya yang disebut masalah stabilitas. Gini, menurut hukum fisika yang ada waktu itu, elektron yang muter-muter harusnya lama-lama kehabisan energi, melambat, terus ketarik dan jatuh ke inti. Kalau itu beneran terjadi, semua benda di alam semesta ini harusnya udah hancur dari dulu. Tapi kan nyatanya enggak. Nah, modelnya Rutherford gak bisa ngejelasin kenapa. Dan justru pertanyaan inilah yang ngebuka pintu ke babak baru fisika. Kalau semua hukum fisika bilang elektron itu harusnya jatuh, terus kekuatan misterius apa dong yang nahan dia di tempatnya? Apa yang bikin alam semesta ini stabil? Jawabannya ternyata ada di dunia fisika kuantum yang jauh lebih aneh dan luar biasa.